Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM 180104003, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai variabel yang mempengaruhi proses belajar. Di sini terdapat dua pendapat, yaitu menurut Lore dan menurut Burton. Yang pertama itu menurut Lore. Berbagai variabel yang mempengaruhi proses belajar mengajar menurut Lore terdiri atas 1. Stimulus atau learning variables, 2. Organisme variabel, dan ketiga response variabel. Dan di sini terdapat beberapa bagian, yaitu pada learning variables. Learning experience variables antara lain mengenai yang pertama method variables, menyangkut kuat lemahnya motivasi untuk belajar, intensif tidaknya bimbingan guru, dan ada tidaknya kesempatan atau praktikum. Yang kedua yaitu task variable, mencakup menarik tidaknya apa yang harus dipelajari, bermakna tidaknya apa yang dipelajari, dan tersedia tidaknya fasilitas belajar yang memadai. B yaitu environmental variables, yang menyangkut iklim belajar dan bergantung pada faktor tersedianya waktu yang cukup untuk belajar dan tersedianya fasilitas belajar yang memadai. Yang kedua yaitu organismic variables. Terdapat dua bagian, yaitu karakteristik of the learners antara lain tingkatan inteligensi, usia dan taraf kematangan, jenis kelamin dan kesiapan untuk belajar. Yang kedua, mediating atau proses, kondisi yang lazim terdapat dalam diri swasta antara lain inteligensi, persepsi, motivasi, takut, cemas, dan tekanan batin yang sebagainya turun berperan dalam proses berperilaku belajar. Yang ketiga yaitu response variable. Di sini dikelompokkan berdasarkan tujuan pendidikan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu tujuan kognitif sebagai pengetahuan, konsep-konsep dan keterampilan pemecahan masalah, dan tujuan yang efektif seperti sikap, nilai, minat, dan apresiasi. Selanjutnya itu tujuan pola bertindak, antara lain keterampilan psikomotoris seperti menulis, mengetik, melukis, dan sebagainya. Selanjutnya itu kompetensi untuk menyelenggarakan pertemuan berpidato, pemimpin diskusi, dan pertunjukan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kebiasaan seperti kebiasaan hidup sehat, kejujuran, kerapian, dan sebagainya. Dan selanjutnya kita beralih ke pendapat menurut Burton. Sedangkan menurut Burton, variabel yang mempengaruhi proses belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar siswa. Jadi, yang kita bahas pertama yaitu faktor dari dalam diri siswa. Kelemahan secara fisik seperti tidak berkembangnya susunan syaraf pusat karena cacat atau sakit, kurang berkembang panca indera sehingga menyulitkan proses interaksi, penyakit menahun, dan ketidakseimbangan perkembangan dan reproduksi. Selanjutnya yaitu kelemahan secara mental seperti cacat mental, kurang semangat, atau trauma. Selanjutnya, kelemahan emosional seperti terdapatnya rasa tidak aman, tercekam rasa fobia, maupun ketidakmatangan. Selanjutnya, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah, seperti banyak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan aktivitas sekolah. Selanjutnya, tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar yang diperlukan seperti membaca, menghitung, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor dari luar siswa, yaitu kurikulum yang seragam atau uniform, bahan dan buku, sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat kematangan. Selanjutnya, terlalu berat badan belajar,
terlalu berat beban belajar atau mengajar bagi siswa dan guru, terlalu besar populasi siswa dalam kelas, terlalu banyak terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan terakhir itu kekurangan gizi. Ya, jadi itulah tadi pembahasan mengenai variabel yang mempengaruhi proses belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.